Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Syukur Alhamdulillah merah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenannya kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun lewat daring dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 12 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya karena kalian telah terseleksi dapat bergabung dengan kami di SMP Negeri 12 Surakarta yang kita banggakan, yang penuh prestasi dan penuh prestis. Anak-anakku yang saya banggakan, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2020-2021 terpaksa kita laksanakan secara online, secara daring, karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa bangga kita ke SMP Negeri 12 Surakarta, maka mari kita ikuti MPLS berikut secara seksama dan cermat. Anak-anakku yang berbahagia, pendidikan adalah suatu rekayasa kehidupan. Agar kita lebih baik, kita lebih bermartabat. Anak-anak bisa bayangkan, andai kata tidak ada pendidikan, seperti apa kehidupan kita. Satu contoh misalnya, di orang-orang primitif yang di pedalaman, di hutan, dia jelas tidak lebih baik kehidupannya dan tidak lebih bermartabat. Oleh karenanya bersyukurlah kita masih bisa mengenyam pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan formal di SMP Negeri 12 Surakarta yang kita banggakan ini. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 12 Surakarta. Pertanyaan yang muncul yang pertama adalah, apa toh perbedaan pembelajaran di SD dan SMP? Saya percaya sebagian besar anak-anak sudah tahu bahwa kalau di SD itu 1 jam pelajaran hanya 35 menit, di SMP 1 jam pelajaran 40 menit. Bahkan nanti kalau di SMA atau di perguruan tinggi akan bertambah durasi waktunya. Apalagi perbedaannya? Oke, yang kedua, kalau kalian waktu di SD diampu oleh satu bapak atau ibu guru kelas, kecuali guru pendidikan agama dan olahraga, tapi di SMP bahwa setiap mapel diampu oleh satu bapak atau ibu guru. Perbedaan yang ketiga, kalau di SD seringkali menggunakan pembelajaran tematik, artinya dalam satu tema, di sana menyangkut tentang materi matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan seterusnya, dalam satu tema. Tetapi di SMP tidak demikian. Di SMP adalah pembelajarannya adalah tiap-tiap mapel. Tiap-tiap kasus mapel itu sendiri. IPA, ya hanya IPA, matematika ya hanya matematika, dan seterusnya. Nah, berikutnya yang mungkin lebih sangat mencolok perbedaan adalah banyak jam pelajaran. Kalau di SD, anak-anak hanya diwajibkan mengikuti 36 jam pelajaran setiap minggunya, setiap pekannya, maka di SMP setiap pekannya kita harus mengikuti selama 43 jam pelajaran. Apalagi anak-anak? Oke, yang kelima, pengetahuan dan keterampilan di SD itu bobotnya 20%, karakternya 80%. Sedangkan di SMP,
karakternya hanya 60%, pengetahuan dan keterampilannya 40%. Ini satu pertanda bahwa kalau misalnya di SMP karakter anak-anak tidak baik, itu bisa ditilik dari karakternya di SD. Mungkin pembobotan di SD-nya lebih cenderung ke pengetahuan dan keterampilan, sedangkan karakternya disepelekan. Padahal fondasi utama kehidupan adalah di karakter, bukan di pengetahuan dan keterampilannya. Karakternya baik, insya Allah semuanya akan mengikuti baik. Tapi kalau pengetahuannya hebat, karakternya jelek, pasti hasilnya pun akan jelek. Dan masih banyak lagi anak-anakku bisa mencari nanti dalam perjalanannya apa perbedaan SD dan SMP. Berikutnya anak-anakku, untuk struktur kurikulum di SMP Negeri 12 Surakarta sangat jauh beda dengan di SD. Ini mestinya pendidikan agama dan budi pekerti untuk 3 jam tatap muka, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga 3 jam pelajaran tatap muka, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani 3 jam, prakarya 2 jam, bahasa Jawa 2 jam, dan masih ada 2 bimbingan, yaitu bimbingan TIK 1 jam dan bimbingan konseling itu 2 jam, sehingga jumlah totalnya 43 jam. Itulah yang wajib anak-anak ikuti, yang wajib anak-anak pelajari untuk di SMP. Dari 43 jam pelajaran 1 pekan, itu akan terbagi distribusi waktunya untuk hari Senin, itu 9 jam, masih tambah upacara, kemudian Selasa 10 jam, Rabu 10 jam, Kamis 9 jam, masih dilanjutkan dengan beberapa kegiatan tentang ekstrakurikuler. Nanti anak-anak akan dibagikan semacam angket begitu, anak-anak bisa memilih mengikuti ekstra apa yang anak-anak tahu bakatnya di mana. Itulah yang Anda ikuti. Satu lagi yaitu ekstra wajib untuk kelas 7 adalah pramuka. Sedangkan Jumat hanya 5 jam pelajaran. Anak-anakku yang berbahagia, yang sangat saya banggakan. Normalnya kita belajar mestinya tatap muka seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Akan tetapi karena kondisi mendunia adanya pandemi COVID-19, maka mau tidak mau SMP Negeri 12 juga harus mengikuti kebijakan demi menyelamatkan generasi emas, yaitu anak-anak itu sendiri, dengan menerapkan model pembelajaran dalam jaringan atau yang terkenal dengan daring atau online ataupun lewat internet. Kami rencanakan seperti berikut. Hari Senin, anak-anak nanti akan hanya menerima pelajaran bahasa Indonesia, kemudian pendidikan agama, dan bimbingan TIK untuk hari Senin. Jadi pada hari itu, anak-anak tidak akan belajar yang lain kecuali bahasa Indonesia, agama, dan TIK. Anak-anak bisa mengikutinya lewat aplikasi yang telah disarankan, mungkin Google Classroom, ataupun ada yang tanya lewat grup WA, dan seterusnya. Intinya bahwa kita tidak diperkenankan tatap muka. Anak-anak tidak diperkenankan datang ke sekolah. Anak-anak tetap di rumah, jaga kesehatan, ikuti pembelajaran daring secara cermat dan maksimal. Selasa, anak-anak akan menerima bahasa Inggris, PPKN, dan seni budaya. Alokasi waktunya seperti yang tertera di kolom paling kanan ini. Untuk bahasa Indonesia, kurang lebih bisa diselesaikan 6 jam dalam 1 minggu. Artinya, dalam hari itu, kalian hanya belajar bahasa Indonesia 6 jam, pendidikan agama 3 jam, bimbingan TIK 1 jam. Dan seterusnya demikian untuk mapel-mapel yang lain.
Tolong bisa dicatat pembelajarannya hari Senin Bahasa Indonesia, 2 Pendidikan Agama, 3 Bimbingan TIK. Kemudian Selasa Bahasa Inggris, PPKN, dan Seni Budaya. Lanjut, hari Rabu ada matematika, setara dengan 5 jam tatap muka, ada penjaskes, setara dengan 3 jam, dan juga ada bimbingan konseling, bimbingan BKBP, setara dengan 2 jam. Hari Kamis, IPA dan Bahasa Jawa. Kemudian hari Jumat, Prakarya dan IPS. Itulah beberapa yang perlu kami sampaikan anak-anakku. Kalaupun nanti ada 1-2 pertanyaan, anak-anak bisa menanyakan kepada ibu bapak wali kelas ataupun kepada ibu bapak guru yang mengampu di kelas anak-anak. Itu yang dapat kami sampaikan, anak. Selamat mengikuti MLS. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.